Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan semoga kita sukses mencapai apa yang kita cita-citakan. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi matematika kelas 9 semester genap, yaitu bab 6, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Pada materi pembelajaran yaitu pengertian bangun ruang sisi lengkung, kemudian unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, pertemuan pertama kita mulai. Kita lanjutkan. Pengertian bangun ruang sisi lengkung. Yang dimaksud sebagai bangun ruang sisi lengkung yaitu merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung ini sendiri adalah sisi yang membentuk lengkungan atau kurva. Bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari yaitu pertama, bentuknya seperti ini, namanya tabung. Dan yang kedua, bentuknya seperti ini, namanya kerucut. Yang ketiga, bentuknya seperti ini, namanya bola. Saya kira kalian semua sudah kenal apa itu tabung, apa itu kerucut, apa itu bola. Yuk kita lanjutkan berikutnya. Pengertian tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Dalam bangun, persegi panjangnya berbentuk lengkungan, melengkung ya, sebagai selimut. Nomor 2, pengertian kerucut. Kerucut seperti ini. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut mempunyai irisan dari lingkaran. 3, pengertian bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh suatu bidang lengkung atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Ini bentuk tabung, kerucut, dan bola. Oke, kita lanjutkan. B. Jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama tabung. Ini tabung. Ini bentuk jaring-jaringnya, perhatikan ya. Jadi tabung setelah dibuka itu membentuk suatu jaring-jaring tabung seperti gambar ini. Yang di bawah ini alasnya berbentuk lingkaran, yang di tengah itu sebagai selimut tabungnya berbentuk persegi panjang, yang di atas itu sebagai tutup tabungnya berbentuk lingkaran. Berikutnya kerucut. Kerucut bentuknya seperti ini gambar kerucutnya. Kemudian sebelah kanan ini adalah gambar jaring-jaring kerucut. Kerucutnya setelah dibuka menurut ya batas alasnya dan dibuka seperti ini akan membentuk jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut yang di bawah ini, lingkaran ini adalah
lingkaran alas kerucut. Ini bagian dari lingkaran yang di atas ini, bagian dari lingkaran yang disebut juring. Ini sebagai selimut kerucut. Perhatikan gambarnya ini, alas ya. Alas dari kerucut menjadi lingkaran. Selimut kerucutnya menjadi bagian dari lingkaran besar ya ini. Kemudian ini puncaknya. Garis pelukisnya di sini. Ini jari-jarinya di sini. Nah, T-nya nggak bisa tergambarkan ya, karena T-nya adalah tinggi itu. Setelah dibuka kerucutnya, maka T-nya tidak bisa tergambarkan. Inilah jaring-jaring kerucut. Berikutnya, bola. Nah, bola ini apabila dipotong-potong akan membentuk, dipotong-potong tapi tidak terpisahkan, akan membentuk bagian-bagian seperti ini. Ya, ini jaring-jaring bola. Ini gambar jaring-jaring bola. Kemudian panjangnya ini, ya, panjangnya ini adalah lingkaran bolanya, ya, lingkaran bola. Berarti panjangnya 2 VR. Terus tingginya itu kan lengkungan ini, separuhnya ini. Separuhnya berarti kalau satu putaran penuh ini juga 2 VR, kan berarti separuh berarti tinggal VR. Berarti tingginya adalah VR. Jadi panjangnya 2 VR, tingginya adalah VR. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Unsur-unsur dan bagian-bagian bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama tabung. Ini gambar tabung, perhatikan. AB ini sebagai diameter, O adalah titik tengah yang menghubungkan ke P, itu adalah sebagai tinggi, dan OB itu jari-jari. Unsur-unsur tabungnya, yang pertama bidang sisi alas, selimut dan tutup. Berarti bawah ini sebagai alas, selimut adalah sisi tegaknya, kemudian tutupnya adalah atasnya. Jadi unsur tabung yang pertama adalah bidang sisi yang punya alas, selimut, dan tutup. Nomor 2, jari-jari. Jari-jari alasnya adalah OA sama dengan OB sama dengan R. Jadi jari-jarinya adalah R. Kemudian diameter. Diameter adalah panjang AB. Kita singkat dengan D kecil. Panjangnya sama dengan 2R. Berarti diameter sama dengan 2 jari-jari. Yang keempat adalah tinggi, OB ya, tingginya adalah OP, bukan OP adalah tinggi atau garis pelukis di sisi tegak, ya, garis pelukis di sisi tegak ini juga tinggi. Jadi tingginya adalah OP, T sama dengan T. Inilah unsur-unsur tabung, ada 4, bidang sisi, nomor 2 jari-jari, nomor 3 diameter, nomor 4 tinggi. Sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi. Yang pertama, sisi persegi panjang. Yang kedua, lingkaran alas dan lingkaran tutup. Nomor 2, tidak memiliki rusuk. Jadi tabung tidak memiliki rusuk. Tidak memiliki titik sudut. Tabung tidak memiliki titik sudut. 4. Tabung tidak memiliki bidang diagonal. 5. Tabung tidak memiliki diagonal bidang. 6. Tabung memiliki sisi alas serta sisi atas yang berhadapan yang kongruen. Nomor 7. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. OP. 8. Bidang tegak sisi tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Nomor 9. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran alas dan tutup serta 1 persegi panjang sebagai selimut. Inilah unsur-unsur dan bagian tabung. Nah, bagian tabung itu masuk dalam sifat-sifat tabung.
Oke, kita lanjutkan berikutnya. Selanjutnya kerucut. Nah, ini gambar kerucutnya. AB diameter alas, OA, OB jari-jari alas. Biasa ditulis dengan R. OP adalah tinggi kerucut, biasa ditulis T. PA, PB adalah garis pelukis, biasa ditulis S. Unsur-unsur kerucut. 1. Bidang sisi, yaitu alas dan selimut. 2. Jari-jari alas, yaitu OA sama dengan OB sama dengan R. 3. Diameter sama dengan AB sama dengan D sama dengan 2R. 4. Tinggi P sama dengan T. 5. Garis pelukis, yaitu PA sama dengan PB sama dengan S. Sifat kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki 2 bidang sisi, yaitu sisi alas lingkaran dan sisi selimut. 2. Kerucut tidak memiliki rusuk. 3. Kerucut memiliki 1 titik sudut, yaitu puncak, yaitu titik P. 4. Jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga, ya. Sebagai selimutnya seolah-olah berbentuk segitiga. Nomor 5, tidak memiliki bidang diagonal. Nomor 6, tidak memiliki diagonal bidang. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, bola. Unsur-unsur bola. 1. Bidang sisi, yaitu kulit bola, berbentuk lengkungan bola, ya. Nomor 2, jari-jari alas, jari-jari R. 3. Diameter sama dengan D sama dengan 2R. Ini gambar jari-jari, ini separuhnya, diameter adalah penuh, ya. Jadi diameternya sama dengan 2R. 4. Tinggi bola sama dengan diameter. 5. Garis pelukis, itu garis lengkung pada kulit bola untuk menggambar bola, itu garis pelukisnya dari lengkungannya ini, itu disebut garis pelukis, ya. Jadi unsur bola: 1. Bidang sisi, 2. Jari-jari, 3. Diameter, 4. Tinggi, 5. Garis pelukis. Sifat bola. 1. Bola memiliki 1 sisi serta 1 titik pusat. 2. Bola tidak memiliki rusuk. 3. Bola tidak memiliki titik sudut. 4. Tidak memiliki bidang diagonal. Tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. 7. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. 8. Jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut diameter. Inilah unsur-unsur dan bagian bola. Bagian bola tertulis dalam sifat-sifat bola. Kita lanjutkan. Ya, latihan soal. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bangun ruang sisi lengkung. Sebutkan contohnya. Nomor 2. Apa pengertian tabung? Jelaskan. Nomor 3. Gambarlah kerucut dengan jari-jari alas 3 cm dan tinggi 4 cm. Nomor 4. Gambarlah jaring-jaring tabung dengan jari-jari alas 5 cm dan tinggi 6 cm. Nomor 5. Diketahui belahan bola seperti gambar berikut. Ini gambarnya dengan diameter belahan bolanya adalah 10 cm. A. Hitunglah keliling lingkaran belahan bola tersebut. Jadi keliling lingkaran, ini kan lingkaran ini, ya. Ini kalau digambar miring ini lingkarannya kelihatan, tapi kalau dalam keadaan seperti ini lingkarannya kelihatan seperti elip.
Kemudian B, hitunglah luas lingkaran belahan bulat tersebut. Yang luasnya ini yang warna putih ya. Oke, silahkan dicoba dikerjakan, pasti Anda bisa. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.